مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kaum muslimin, hadirin dan hadirat dimanapun berada, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita sebagaimana kita dapat bertemu dari tahun yang lewat, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan sekarang ini. Selawat dan salam mari kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Para pemirsa dimanapun berada, TV Agara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita pada hari ini berada 9 Ramadan. Hadir rahimakumullah, 9 Ramadan sudah kita laksanakan. Yang perlu saya sampaikan pada hari ini, insya Allah bermanfaat kepada kita semuanya. Judul yang saya angkat, tema yang saya bahas pada hari ini tentang di mana kita datang kepada Allah sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Manusia dalam kehidupan dunia ini kadang-kadang tujuan mereka tidak tahu arah kemana mereka akan tuju. Kadang-kadang manusia ini lupa ya kemana arah, kemana tujuan yang mereka tuju. Hadir rahimakumullah, sebagai ingatan kepada kita semuanya, kita pagi menghadap Allah, datang kita sendiri kepada Allah. Tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada orang yang mengantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Karim, surat Maryam ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap mereka datang menghadap Allah seorang diri. Tidak ada teman yang lain. Tidak ada kawan kita yang datang kepada Allah, bangkit dari alam kubur menuju kepada mahsyar Allah sendiri. Tidak ada pengawal, tidak ada teman. Anak tak apa, isteri tak tahu kita berada, sahabat teman yang kita sayang, yang kita kasihi, tidak berjumpa lagi. Tetapi hadir rahimakumullah, teman kita yang setia menuju kepada Allah nanti akhirat tidak lebih adalah amalun salih, amal yang salih yang kita kerjakan semasa hidup dunia ini. Isteri tading pagi, malam membiding kita di padang masa, anak terbincar keri, pengulu betik keri, teman-teman dan duapah keri, amal tersendiri pagi yang menemani kita. Wa kulluhum ati yaumal qiyamah. Tiap-tiap mereka datang menghadap Allah pada hari kiamat, seorang diri mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah kaum muslimin di mana berada dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah hadirin, agar kita mendapat nilai titel yang mendapatkan iman yang kuat, maka kita cari dalam kesempatan Ramadan 1443 Hijriah ini, kita darami amal sebanyak-banyaknya. Ada kesempatan yang luar biasa, bonus mungkin diberikan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, ada bonus kadang mungkin tahun depan, tidak. Harapan kita bertemu lagi. Kaisi kita darami, apa kita cari dalam kehidupan dunia ini. Coba kita baca ayat
Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah Az-Zariyat ayat 17, sebagai renungan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang bertakwa itu, kata Allah, sedikit di malam hari mereka tidur. Ini ciri khas orang yang bertakwa. Ini karakter orang bertakwa. Wa kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Orang takwa itu, kata Allah, sedikit di malam hari mereka tidur. Ini ciri khas orang bertakwa. Maka kita melalui kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk 1 halaman 16, Imam Syafi'i ini katakan di hadis, Imam Syafi'i itu adalah annahu kana yaqsimu laila salasata ajza'in. Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir 150 membagikan malam itu ada 3 bagi. Yang pertama, sepertiganya untuk mencari ilmu, sepertiganya lil ibadah, untuk ibadah, sepertiganya untuk tidur beliau. Dalam kitab I'anah disebutkan juz 1 di sana halamannya, insyaallah halaman 26 kalau saya enggak lupa, disebutkan di sana Imam Syafi'i ma syaba'tu, beliau tidak pernah kenyang, beliau tidak pernah merasakan kenyang semasa 16 tahun lamanya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menghindari tidurnya malam. Kalau sempat kita kenyang, nengok besok kita hendak naik urusan ibadah atau puasa di Ramadan dah. Nengok sempat kita besok supaya kenyang sekali, ngok malas kita rukuk nengok payah, sujud nengok serik kita. Endema Imam Syafi'i 16 tahun beliau tidak pernah merasakan kenyang demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah. Makanya ulama orang bertakwa, ulama yang saleh, ulama yang bertakwa kepada Allah, mereka rasakan qalilan, sedikit di malam hari mereka tidur, mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin di mana pun berada, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadirin lagi, seorang ulama yang wara', seorang imam yang juhud, seorang ulama yang hebat, Imam Ahmad bin Hanbal. Lahir 164 Hijriah. Bagaimana hebatnya Ahmad bin Hanbal? Beliau ibadah dikisahkan di sana 300 rakaat tiap-tiap hari melaksanakan ibadah sunat. Bayangkan hadirin rahimahullah, 300 rakaat tiap-tiap hari beliau laksanakan salat sunat. Tetapi kita dah hadirin, untuk anda mendekatkan diri kepada Allah, nama ulama-ulama kita contoh, ulama-ulama kita ingat kita sebagai contoh, panutkan kita dalam kehidupan kita. Ulang sempat kita tidur tengah malam, tidak sempat bangun kita melaksanakan ibadah. Orang bertakwa ciri khasnya, karakternya orang bertakwa itu adalah surah Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang bertakwa itu, kata Allah, di pagi harinya, waktu sahurnya, mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah. Oleh sebab itulah dari ciri khas orang bertakwa, kita datang nanti menghadap Allah sendiri, kita persiapkan amal ibadah kita, termasuk wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri khasnya orang bertakwa itu, orang beriman itu, kata Allah, mereka minta ampun di waktu sahurnya. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, indahnya harus kita ingat, melazimkan, man lazima istighfar, kata Nabi, barang siapa membiasakan melazimkan istighfar, maka Allah berikan ja'alallahu lahu makhrajan, Allah beri kepadanya tempat keluar, dan Allah keluarkan dari sifat-sifat kegundahan. Itulah kehebatan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang senantiasa membacakan istighfar, melazimkan istighfar, Allah beri rezeki dia daripada rezeki yang tidak dia duga. Maka mari hadir rahimakumullah, baik sedang di rumah, sedang berjalan, sedang cinta, sedang duduk, sedang mau masak, lazimkan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inilah kita lazimkan. Dan itulah termasuk bahagian daripada ciri khasnya
orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai akhir kesimpulan tausiah saya pada hari ini, kalau kita datang kepada Allah sendiri, tentu perlu kita siapkan amal ibadah kita. Untuk apa? Untuk bekal kita menghadap Allah. Kalau seandainya kita ingin mencapai bahagia dunia dan akhirat, ingin kita menjadi orang yang saleh, orang bertakwa, sedikitkan tidur tengah malam dan lazimkan, biasakanlah kita membaca istighfar. Dengan istighfar itu dapat menghantarkan kita sebagai orang muttaqin, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya dan menjadi amal ibadah, menjadi ingatan kepada kita semuanya. Kalau hidup kita beramal dan menghadap Allah pun nanti kita dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.